Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli, Allahumma ya Allah salli mugi-mugi paring rahmat sapa tuan wa sallim lan mugi-mugi paring keselamatan sapa tuan. Asyrafas sholati kalawan luweh mulyane sholawat wa taslimi lan salam ala sayyidina ing atase Gusti kita wa nabiyina lan nabi kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad ar-raufi kang banget welase, ar-rahimi tegese kang banget welase. Summa innahu nuli sak temene Gusti Nabi ba'dama nazala ing dalem sakwise oleh temurun alaihi ing atase Gusti Nabi apa al-wahyu al-balighu kang balig, al-balighu kang balik banget gitu ya, atau banget balike. Tahammala nyonggo sapa Gusti Nabi, tahammala nyonggo sapa Gusti Kanjeng Nabi a'ba ad-da'wati ing pira-pira abote dakwah wa tablighi lan nekaaken atau nyampeaken. Fada'a nuli ngajak sapa Nabi al-khalqa ing makhluk ilallahi maring Allah ala basiratin ing atase weruh, ala basiratin ing atase weruh. Fa'ajabahu nuli nyembadani ing Gusti Nabi bil id'ani kelawan manut atau tunduk, bil id'ani kelawan manut lan ngaku sapa man wong kanat kang ono iku lahu kaduwe man apa basiratun peningal ati, apa basiratun peningal ati muniratun kang madangi, muniratun kang madangi. Wahia utawi ijabah, maksudnya ijabatu mangkanat lahu basirah itu iku ijabatun nyembadani sabakot kang dingini biha kelawan ijabah opo al-aqdiyatu pira-pira pestene Allah, opo al-aqdiyatu pira-pira pestene Allah. Punya sampean ada tasdidnya ke? Kalau ada tasdidnya maka dibuang, karena as-shawab bi ghairi tasdidin, yang benar itu tanpa tasdid. Wal aqdaru lan pira-pira takdiri Allah, wal aqdaru lan pira-pira takdiri Allah tasyarrafa dadi mulya, tasyarrafa dadi mulya bisabaki kelawan oleh DCI, bisabaki kelawan oleh DCI ilaiha maring ijabah
sapa al muhajiruna pira-pira sahabat muhajirin wal ansaru lan pira-pira sahabat ansor wal ansaru lan pira-pira sahabat ansor wa qad akmalallahu bihimmati hadzal habib wa ashabihi hadzal din wa qad akmalah lan teman-teman nyampurnaaken dan teman-teman nyampurnaaken sapa Allahu Gusti Allah bihimmati hadzal habibi kelawan cita-citane ikilah kekasih ai Nabi Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabate hadzal habib wa ashabihi lan pira-pira sahabate hadzal habib hadzal dinah ing ikilah agama hadad dina ing ikilah agama wa akbatah lan ngino sapa Allah bisiddati ba'sihim kelawan bangete oleh merangi hadal habib wa ashabih kelawan bangete oleh merangi hadal habib wa ashabih qulubal kafirina ing pira-pira atine pira-pira wong kafir ing pira-pira atine pira-pira wong kafir wal mulhidina lan pira-pira wong kang mlempeng wal mulhidina lan pira-pira wong kang mlempeng tegese maksudnya mulhidin itu orang-orang yang ahli maksiat dari kalangan orang-orang selain mukmin selain kafir gitu. Orang mukmin saya membangkang aturan Gusti Kanjeng Nabi atau tak noro aturan Gusti Kanjeng Nabi. Wal summa innahu ba'dama nazala alaihi alwahyul baligh. Kemudian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad setelah menerima wahyu yang berupa Al-Qur'an yang disifati al-baligh. Baligh itu sangat baligh itu bahasa balaghah. Artinya kalam itu salah satu syaratnya dikatakan baligh adalah muwafiqun lit tabiq atau muwafiqun lil waqi' atau di situ mutabiqun lil hal sesuai dengan kondisi. Maksudnya begini kan. Tidak ada kalam yang melebihi Al-Qur'an dalam masalah balighnya. Kalam baligh itu nanti kamu akan tahu sendiri dalam bab balaghah. Artinya dari ilmu alat kamu sudah tahu apa itu kalam, tapi tak semua kalam itu baligh. Sekocak kalam baligh itu salah sitong syarat dan nikah harus mutabiqun lil hal, sesuai kelaban kondisi. Jadi misalkan acara molotan yang dibahas di situ masalah orkes itu kan tidak nyambung. Maka apa yang keluar dari lesan kita terkait masalah pembahasan orkes di acara mulutan itu adalah kalam ghairu baligh, kalam yang tidak baligh. Sampean misalkan di sekolahan ngomong bukan pelajaran tapi yang dibahas masalah main PS, kemudian main Mobile Legend atau hal-hal di luar masalah sekolah, itu juga disebut kalam ghairul baligh. Al-Qur'an itu sangat baligh. Salah satunya boleh harus sesuai dengan syarat-syarat nahwu dan sorof. Itu dalam Jauharul Maknun ada, kemudian dalam Uqudul Juman juga ada. Itu pelajaran aliyah gitu. Intinya Al-Qur'an nikah mensampian faham betul tentang ilmu balaghah, maka Al-Qur'an itu sendiri sudah menjadi mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad, dan itu abadal abidin, lawas selama-lamanya. Itu Al-Qur'an merupakan mukjizat Nabi terpanjang, bahkan hingga Rasulullah wafat Al-Qur'an tetap ada. Kalau nabi yang lain mukjizatnya itu mengikuti zat nabinya. Jika nabi itu tidak ada, maka mukjizatnya tidak ada. Akan tetapi Masya Allah, jika Nabi Muhammad menyisakan Al-Quran, itu sudah cukup sebagai
kebanggaan kita selaku umat beliau, memiliki nabi yang dikaruniai mukjizat Al-Qur'an. Tahammala a'ba'ad da'wati wat tabligh. Setelah nabi menerima wahyu, berarti nabi itu bukan enak-enakan mendapat gelar nabi, mendapat gelar rasul, tapi beliau itu tahammala a'ba'ad da'wah, menanggung beratnya dakwah, menanggung rasa sakit yang dialami beliau selama perjuangan dakwah. Wat tabligh, menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu kepada umat. Makanya masyhur cerita Nabi terkait masalah duka beliau dalam tabligh, menyampaikan wahyu itu bagaimana. Banyak orang kafir yang nentang Nabi, bahkan menganggap Nabi Muhammad orang yang tidak waras. Bahkan tak sedikit orang yang dekat dengan Nabi spontan memusuhi Gusti Nabi, bahkan ada yang ingin membunuh beliau. Ini kata saya, Nabi ini kan kebajikan orang. Berarti kesimpulannya tak semua orang yang dimusuhi itu buruk orangnya, gitu ya. Karena Nabi itu orang yang dimusuhi dulu. Jadi umpama sampean sekolahan, pendidikan atau dimanapun tempatnya menjadi orang yang terbuli, maka sampean jangan kecil hati. Kenapa? Rasulullah lambat termasuk orang seemosoin banyak orang, tapi beliau tidak kehilangan kemuliaan kok. Bahkan mereka yang lenyap dengan sendirinya, tumbang dengan sendirinya. Kalau ingat kelak pelajaran taklimnya Wusto itu bagaimana? Sibukkan dirimu untuk memperbaiki dirimu, maka dengan memperbaiki dirimu itu sudah melawan musuh-musuhmu. Sampean tambah bagus, maka moson sampean semakin tumbang. Apa boleh moso setimbul dari sifat ereh. Mun sampean tambah bagus, maka moso semakin merasa kalah, merasa lebih jauh. Karena musuh itu tidak ingin sampean lebih baik, lebih istimewa dibandingkan dirinya, gitu ya. Lebih-lebih Rasulullah nikah aromasa sangat berat menjalani perjuangan dakwah dan tablighnya ketika ada ayat Allah yang berbunyi fasda bima tu'mar. Terang-teranglah Nabi Muhammad pakon terang-terangan dalam dakwah, men sebelum sembunyi-sembunyi masih aman. Loh ini ben pengiran pakon terang-terangan. Ini musuhnya lebih banyak nanti. Maka fada'al khalqa ilallah ala basirah. Rasulullah mengajak makhluk kepada Allah agar menyembah Allah ala basirah, atas dakwah yang memang betul-betul mudah difahami. Artinya basiro itu mudah diterima oleh semua akal dari semua kalangan. Kadang pada orang dakwah itu tak paham sengedi ngakir apa maksud dakwahnya, moro-moro wallahu a'lam bishawab. Moro-moro assalamualaikum, apa yang tak tahu nggeruwengan begitu. Kalau sekarang itu banyak faktor ki, mungkin ya sahadone tanya aman. Ya mungkin sengedi ngaki omong beloloh, ya mungkin senerang ngaki banyak masalah, atau senerang ngaki ketondu, atau sengedi ngaki seketondu. Wah, itu banyak faktor. Fa'ajabahu bil id'an man kana lahu basiratun munirah. Orang-orang khusus ini yang punya basirah di ateh sesadar, ateh semapan, itu langsung neremahkan. Ketika Rasulullah menyampaikan tabligh, menyampaikan wahyu, nikah orang-orang pilihan ini yang langsung secara spontan menerima apa yang disampaikan Rasul. Wa minhum Khadijah al-Kubra. Salah satu dari mereka istri baginda Nabi, langsung saja. Termasuk dari kalangan rijal, orang-orang dewasa Abu Bakar. Dari kalangan sobi yaitu Sayyidina Ali. Sampai kudu hafal ini. Ini ilmu yang semua santri harus tahu. Siapa orang Islam yang pertama masuk Islam dari kalangan perempuan?
dari kalangan budak, dari kalangan siapa? Reng laki dewasa, kemudian anak kecil siapa? Itu santri tak boleh ngak-ngakan. Nah, itu ya. Dan ini mentak oning tuh payah. Wahya ijabatun sabaqat bihal aqdiyatu wal aqdar. Jadi mereka golongan khusus itu yang nerima sabda Nabi, menerima ajakan dan dakwah Nabi, itu sudah ditetapkan oleh takdirnya Gusti Allah. Catat pun Arya orang seoleh hidayah, termasuk Abu Bakar, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali. Itu semua orang-orang pilihan ya, yang sudah ada dalam takdirnya Gusti Allah. Pun tasarrufa bisabqi ilaihal muhajirun wal ansor. Masya Allah, orang-orang muhajirin. Siapa muhajirin itu? Sahabat muhajirin, sahabat dari mana? Oleh ngangangan boleh. Sahabat muhajirin itu sahabat dari Mekah, rombongan Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah, iya mbak ban sahabat Ansor. Jadi tamunya itu muhajirin, ya tuan rumahnya di situ Ansor. Norok pemuda Ansor, apa itu Ansor tak tahu. Pokoknya di seragam Pak misalkan. Bon, ini mereka orang-orang yang dapat keistimewaan, kemuliaan. Waqad akmalallahu bihimmati hadal habib wa ashabihi hadaddin. Kemudian Allah menyempurnakan agama Islam ini dengan cita-cita dan perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya dalam Quran itu pada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu kelabuan jerih payah Rasulullah karena sampai makin Islam tersebar luas sebesar ini gitu gitu. Sampai kudu asyukur makin dakwah di mana-mana, khususon nang Indonesia aman. Pengajian sholawatan tade orang nyerampang. Kini wonten umur lambe macam wali songo boy. Dakwahnya di situ masya Allah banyak orang yang senentang itu dengan lemah lembut wali songo. Bukan dengan kekerasan, masih banyak orang yang tidak senang gitu. Sampai beliau punya metode apa nyaman loh, membaur dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti wayang kulit. Mak le terima nang ati naring orang. Mularat cara Islam dulu kan. Terima makin dia. Islam tersebarnya luas, ilmunya gampang, tapi saya nyari ilmu melarat. Makin banyak orang yang nyari ilmu sengamal lagi sih melarat. Santri di mana santri banyak tak kapra, tapi saya ngamal lagi sebentar sekuni gitu ki. Wa akbata bi shiddati ba'sihim qulubal kafirin wal mulhidin. Kemudian atina orang-orang kafir dan orang-orang yang tak senang, tak norok ke aturan Nabi, semua itu dihinakan sareng Gusti Allah karena telah memusuhi perjuangan Rasul. Pon nikah sebuni aki pas mari pon ki menuju bahaya nazar kana. Fa dhahara moko pertelo ala yadaihi ing atase asta lorone Nabi. Napa asta nika? Asta tangan dua. Ini kudu paham ki santri kana bahaya tak paham. Pas abi nih orang coba si alus astone pundi kula kita mati kula mak tanya ki asta ningali astone lho dok orang matang matu gere mangko tanya ki astan asto ini kata tanang tuh bahaya aja saya kocak kemblung min azimil mukjizati saking agunge pira-pira mukjizat apa ma barang ya dulu kang nuduhaken apa ma ala annahu ing atase sak temene nabi iku asrafu ahlil ardi luweh mulyane ahli bumi wasamawati lan pira-pira langit faminha moko iku setengah saking al mukjizat iku gini ki faminha moko iku setengah saking al mukjizat
taksirul qalili utawi ngekehaken perkara kang kidik, utawi ngekehaken perkara kang kidik. Jadi Masya Allah, di samping beliau itu melakukan perjuangan dengan suka dan duka, itu Rasulullah, namun beliau itu dititipkan keistimewaan sareng Allah berupa mukjizat. Orang lambek nikah senyaksikan mukjizat Nabi termasuk orang sesangat untung oleh hidayah melalui perantara mukjizat itu. Bahkan mukjizat yang dimiliki Nabi itu merupakan satu dilalah, satu tanda, hal yang menunjukkan bahwa Nabi itu orang yang paling muljah dari makhluk sebeda langit dan makhluk sebeda bumi. Di antara mukjizat Nabi yang terkenal dan masyhur ini, berarti masyhur semua orang harus banyak yang tahu. Men tak tahu berarti tak masuk ke masyhur. Ya aneh berarti mentauning berarti karena aneh makan ngaji dengan santri. Santri pas tauning mukjizat Nabi. Salah sitong napa sih masyhur? Taksirul qalil, memperbanyak sesuatu yang sedikit. Ini kan Nabi. Ini kan masyhur cerita niki. Termasuk dulu sahabat Jabir itu pernah menyuguhi Nabi, memberi hidangan Nabi, itu makanannya hanya satu kambing kecil. Ternyata Nabi datang dengan banyak sahabat. Mbik kene tak cukup mengaku yang banyak itu cukup kan dimakan bersama cukup. Bahkan yang juga masyhur ceritanya, Nabi Muhammad itu satu ketika pernah kelaparan, kemudian parengin hidangan hadiah hidangan hadiah karena menyaksikan Nabi Muhammad sedang lapar. Akhirnya Ummu Sulaim, ibunya Sayyid Anas bin Malik, atana bagi Nabi. Male Nabi ternyata Nabi dateng kecompoan Ummu Sulaim nikah tapi dibian. Sahabat-sahabatnya di bawah. Padahal makanan yang disiapkan itu cukup 1-2 orang. 1-2 orang. Tapi sudah tungguannya tak kapra. Langsung ma'ar. La jenah Ummu Sulaim. Duh todus engkau Kanjeng Nabi. Ya apa kakanan sebeda apa beda nengak riyalah tak cukup engkau orang selain Nabi lah. Ternyata masuk engkau Nabi Muhammad dan para sahabat ngakan. Semuanya makan tetap nasi itu cukup kena. Perkara seguni bisa ditibanya Nabi. Kalau kita kan enggak, taklilul kasrah, mengurangi sesuatu yang banyak. Basu setobung nada mengkesambian. Geremuan aku aja. Mensuroda mata dari lah. Semua ini dari kan Masya Allah. Bahkan ada sebagian walina pengiran yang juga punya karomah demikian. Walina pengiran itu ada kan, termasuk Kiai Hamid itu juga pernah bercerita bahwa ada waliyun min auliyaillah yang ketika dijamu itu cukup hanya beberapa orang, malah yang datang itu rombongan satu bis sekarang. Itu cukup kan? Masih kangkui beberapa orang saja itu. Ini Masya Allah. Ini terkait masalah mukjizat ini wali-wali lambek nikah. Salah satu yang tetap saya ingat terkait ini adalah Sayyid Alwi Al-Maliki. Ini bukan Abuya Muhammad itu, tapi Sayyid Alwi Al-Maliki, bapak beliau. Beliau itu pernah nikah kulit catat. Pernah satu ketika melakukan majelis, melakukan tadris dan juga taklim, ngajar santri. Karena beliau itu walina pangeran tapi tak ikut toreko. Toreko sampai toreko itu beda Tijani, ada Naksabandi, ada Satoriyah, banyak bukan. Al-Qadiri. Beliau itu torekohnya hanya taklim wa ta'allum. Jadi
benar ben malam Sayyid Alawi itu tak pernah pray ngaji kan. Kata siapa? Orang yang ngaji saja itu tidak jadi wali. Itu mungkin jadi wali. Sepenting ungguan niat dah tolos adenah pancen niatan karena Gusti Allah. Beliau itu pernah satu ketika endik satreh nyamana Sayyid Abdullah Laji. Beliau itu orang alim karena Sayyid Abdullah ini santren beliau. Satu ketika Sayyid Abdullah selaku santri dan juga sekaligus menantu kalau tidak salah, beliau itu tidak ngaji sekalian kan? Tak ngaji sekalian, langsung etembalin ben Sayyid Alawi ini ketika besoknya ngaji. Tanya aki, "Cong, beri arah pemata ngaji?" "Kula celingaki ajunan cek sibun beri," kata. Kata beda kelakuan kata. Apa jawaban Sayyid Alawi ini kata? Jawaban beliau itu begini. "Cong, menoroten sibuk makin kok ya tak kira ngaji. Menoroten sibuk sampai kan bila tak kira bisa ngaji." Itu pesan beliau kepada Sayyid Abdullah itu. Lah karena beliau itu berpesan demikian, sehingga Sayyid Abdullah itu mulai sejak itu pun juga istiqomah ngaji. Lah dari sini bisa disimpulkan santri Lambok nikah Sayyid Abdullah kan alim kan? Sampai beliau itu pada waktu tidak ngaji itu sudah punya karangan kitab. Bayangkan beliau itu nikah santri kawan lagi semakin alim santri Lambok nikah semakin cakang ngaji, tambah abid tambah punya ilmu tambah cakang ngaji. Ini kemen santri Lambok men santri mangken wow alim sekuni cara pakai saya keluar ngaji nambu. Ini kemen santri mangken cara pakai saya keluar neneng sekuni nantang debat, neneng sekuni ngajak diskusi basul masail, menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Ini kawan santri mungkin ulama itu nikah kesimpulannya ulama nikah orang alim nikah tambah abid tambah sibuk pancen tambah abid tambah sibuk. Sulit menemukan orang alim nikah tak sibuk. Oleh karena itu satu hari beliau itu Sayyid Muhammad Alawi itu pernah juga eyonceng sitong tuan rumah untuk ngaji di sana. Karena beliau itu punya muhibbin banyak. Ini terkait dengan cerita tadi. Muhibbinnya juga ikut ke sana. Biasanya man Sayyid Alawi ini lepuh kero mana orang ini kopi muhibbinnya juga ikut makan. Derma anggota terbengan lah. Man Habib makan situ kadang santan di Habib kadang. Lah itu Masya Allah dari banyaknya muhibbin beliau yang makan itu mencukupi hidangan yang ada di tuan rumah tadi, di rumah tuan rumah tadi. Nah ini salah satu karomah yang dimiliki Sayyid Alawi kan. Jadi beliau itu benar di situ tak pernah kosong dari pada ngaji. Kesibukan beliau kalau ditimbang dengan kita itu tidak ada apa-apanya. Beliau ini sibuk ngarang kitab, kemudian sibuk memberikan hukum terhadap orang yang minta fatwa, kemudian sibuk melayani santri yang minta ilmu. Benar ini terhitung kalau tidak keliru ngaji beliau itu sekitar lekoran ngaji satu harinya. Itu pindah dari satu majelis ke majelis yang lain. Padan kantor makin ngaji seareh semalam, beliau pun malam pun siang makin ngaji. Mari nikah lestari nikah istirahat, mari ngale ke perapatan, mari ngale itu setiap harinya beliau. Itu pun ketika pulang banyak tamu nerima tamu. Bayangkan men sampean det ini ngapa payahnya sampean. Itu pun beliau nyempatkan diri nyoson kitab, ngarang kitab. Datang orang yang belajar ilmu nahwu, sorob, balago, mantek, tafsir, semuanya dilayani, tidak ada yang ditolak.
Beliau itu sampai pernah ketika sakaratul maut ingin diambil nyawanya oleh malaikat maut. Petabar dengan malaikat maut. Sayyid Alwi, sekarang saatnya kamu saya cabut nyawanya. Bagaimana? Tunggu dulu. Ini kedewun Sayyid Alawi, tunggu dulu. Mari yang kau kini jam ngaji. Jadi mari neka kule kini jam ngaji, mulai tepan kule ngaji, tebuk tangrobon. Akhirnya tepan beliau mengaji, nikah saking cintanya beliau dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Terus nak nikah mati depan ngaji. Ayo keretanya mati depan ngaji apa depan bejeng karamele lah. Berarti setiap mau ngaji siap sampean, setiap mau sholat siap. Ya saya rapi terus bagi kulit kita terus kan. Tapi mater boke tak makin du malam bentar malam mater bak pak abi dah boleh. Pergi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.